Jika berkenan, DC Indonesia ingin menyampaikan bahwa seri Justice League di era New 52 disebut sebagai salah satu terbitan DC Comics yang terbaik dibandingkan seri New 52 yang lainnya. Karena The New 52 atau The New 52 ada cerita Darkseid War yang berimbas kepada kemunculan universe jagat raya semesta DC yang lainnya bermunculan. Tapi tidak di video ini yang akan membahas tentang Darkseid War. Kita di sini akan membahas original story Justice League itu sendiri. Justice League The New 52 sendiri adalah story arc besutan Geoff Johns, James Lee, dan Scott Williams dengan jumlah isu sebanyak 52 isu ditambah dengan 4 isu tambahan pada satu isu dan satu isu yang dimulai dari isu 0. Jadi total semuanya ada sekitar 57 total isu di seri Justice League The New 52 ini. Nah, pada kesempatan kali ini, DC Indonesia akan membahas original cerita Justice League yang berlangsung selama 6 isu yang menceritakan tentang asal mula bertemunya ketujuh anggota Justice League: Batman, Green Lantern, Superman, The Flash, Wonder Woman, Cyborg, dan Aquaman. Ego dan kepribadian masing-masing yang sering kali bertolak belakang melahirkan banyak momen-momen aneh dan lucu. Oke, kita langsung ke inti cerita pada video ini. Tapi sebelum itu, intro dulu. Cerita dimulai dari isu 0. Dari covernya terlihat gambar Shazam yang diperuntukkan oleh bacaan remaja dan terbit pada bulan November 2012. Justice League isu 0 ini menceritakan tentang bagaimana Billy Batson menerima kekuatan sihir dari The Wizard. Sama halnya seperti cerita di dalam filmnya. Dari bertemu dengan The Wizard, mendapatkan kekuatan superhero, bertemu dengan temannya si Freddy, menyesuaikan kekuatannya, membantu wanita yang sedang dirampok, lalu mendapatkan upah untuk membeli kopi. Ya, begitulah. Hanya saja pasti banyak yang tidak sama dengan jalan cerita di versi film layar lebarnya. Black Adam yang akan segera menjadi villain di cerita ini. Tentunya setelah Billy Batson menjadi Shazam yang akan diceritakan pada chapter selanjutnya di Search for the Sins. Sebagai penutup, di isu 0 ini diperkenalkan sosok Pandora. Dia dijatuhi hukuman oleh Dewan Kekekalan Council of Eternity dengan kotaknya Pandora Box, yaitu sebuah artefak kuno yang dapat digunakan untuk menampung makhluk-makhluk berkekuatan besar. Dia sedang berusaha membukanya, tiba-tiba The Wizard datang menghampirinya, memberitahukan kepadanya bahwasanya Council of Eternity itu salah dalam memberikan hukuman kepada Trinity of Sins, yaitu Phantom Stranger, Question, dan Pandora. The Wizard pun juga menyatakan bahwasanya mereka berdua, Phantom Stranger dan Question, layak untuk mendapatkan hukuman, tetapi tidak untuk si Pandora. Sebelum melanjutkan pemberitahuannya kepada Pandora bahwa kotak itu akan bisa dibuka oleh seseorang yang bernama, tiba-tiba The Wizard pun menghilang. Kemudian berlanjut ke Hope City. Di sana ada Question, di mana dia menyelamatkan putri wali kota yang diculik dan mengikat penculik Don Dandy ke atas tiang lampu, meninggalkan sebuah kertas dengan logo tanda tanyanya Question, dan selesai di isu 0. Sekarang berlanjut ke Justice League isu pertama yang diterbitkan pada bulan Oktober tahun 2011. Sebelum kita masuk ke halaman pertamanya, tidak bosannya kami beritahukan kepada teman-teman DC Indonesia, bagi yang belum subscribe, ayolah subscribe channel ini agar kami bisa terus membuat konten video komik seperti ini. Nanti suatu saat pasti kami akan bahas komik terbaru DC, bukan komik jadul seperti di video ini. Namun perlu kami jelaskan di sini bahwasanya cerita komik di DC Indonesia sengaja dibuat untuk kita semua agar paham alur cerita dari sepanjang timeline komik DC Comics sampai di penghujung tahun 2020 kemarin, yang mana di bulan Januari ini ada DC Future State. Baiklah, kembali ke topik pembahasan kita. Cerita dimulai dari 5 tahun yang lalu, di mana di saat itu dunia belum mengenal superhero dan semua superhero baik metahuman belum pernah dipertemukan.
Nah, di saat ini, di suatu malam, Batman sedang mengejar para demons, sama seperti di awal cerita film layar lebar DC Justice League 2017. Dan pastinya, cerita di film berbeda jauh dengan cerita versi di komiknya. Di sini tentunya akan diceritakan versi komik The New 52. Ternyata, Batman juga dikejar oleh sekelompok polisi Gotham City Police Department. Sembari menghindar pula dari kejaran polisi, tiba-tiba dikejutkan dengan hadirnya Green Lantern Hal Jordan. Hal sempat kaget karena menyangka selama ini keberadaan Batman adalah mitos belaka. Begitu juga dengan Batman yang menganggap Green Lantern juga sebuah cerita di komik. Dan sekarang mereka berdua saling berhadapan dan saling bahu-membahu dalam kejaran polisi. Karena dianggap membantu Batman, Green Lantern pun juga ikut diserang oleh pihak kepolisian Gotham. Batman mengemukakan bahwa Green Lantern untuk kembali menuju ke Ghost City karena Gotham adalah miliknya, sedangkan Ghost City adalah tempat Green Lantern. Lalu si Lantern menjelaskan bahwa seluruh sektor ruang angkasa adalah miliknya dan ia diperingatkan kehadiran makhluk luar angkasa yang tidak berwenang sekarang berada di Gotham. Setelah memberitahukan hal itu, Batman pun tidak percaya. Karena mereka baru pertama kali bertemu, Hal pun mencoba untuk kepo sedikit tentang kemampuan Batman. Dia pun kaget mengetahui bahwa Batman hanyalah manusia biasa. Batman sendiri dalam waktu singkat langsung mengetahui sumber kekuatan Green Lantern yang adalah berasal dari cincin dan juga pikirannya. Saat alien penjahat meledakkan diri, ia meninggalkan sebuah kotak diduga oleh Batman sebagai semacam komputer. Sempat menyebutkan For Darkseid. Mereka tak paham apa maksudnya dan tentu saja tak ada petunjuk lainnya. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk mengunjungi Superman, seorang alien yang dianggap berbahaya oleh Batman. Saat terbang ke Metropolis, mereka sempat melewati Victor alias Cyborg yang sedang bertanding football. Victor sedih karena ayahnya Silas Stone tidak menghadiri pertandingan football Gotham City yang melawan Metropolis. Walaupun dia menang, tampak ada kesedihan yang dialaminya. Salah satu rekan tim menanyakan kepada Vic jika ayahnya mempelajari metahuman dan dia menjawab jikalaupun ayahnya sudah melakukannya, pasti ayahnya tidak akan membicarakan tentang mereka kepadanya. Lanjut ke Batman dan Green Lantern. Mereka tiba di sebuah bangunan tempat Superman berada, tempat gedung Lexcorp yang akan dibangun. Dengan keyakinan yang penuh, Green Lantern langsung masuk ke dalam. Meski sudah diingatkan oleh Batman, tiba-tiba langsung dihajar oleh Superman. Melihat Green Lantern yang kewalahan, Batman pun berhadapan dengan manusia besi, tentu saja si Superman. Selesai sudah cerita Justice League isu kedua dan berlanjut ke kisah Batman vs Superman. Justice League isu kedua ini diterbitkan pada bulan Desember tahun 2011. Pada cover gambar, Batman dan Superman yang sedang berkelahi. Yakin kalau cerita di isu kedua ini mereka akan konflik? Pasti berbeda ceritanya dengan versi yang ada di layar lebar Batman vs Superman tahun 2016 lalu. Cerita dibuka dengan adegan sekilas keseharian Barry Allen alias The Flash di lab kriminal kepolisian Central City. Barry Allen berdebat dengan Direktur Sinks karena memerintahkan dia untuk meninggalkan suatu kasus. Alasannya adalah karena pemimpin mereka ingin mereka semua bekerja pada kasus Flash. Mereka harus mencari tahu segala sesuatu tentang anarkis yang bernama The Flash, termasuk identitas rahasianya. Tentu saja CCPD, Central City Police Department, tidak menyadari bahwa Barry Allen adalah The Flash. Berlanjut ke cerita di edisi sebelumnya, Superman ternyata habis diserang oleh alien yang juga merupakan kotak yang sama dengan yang dibawa oleh Batman. Sehingga ia pun menuduh mereka bersekongkol untuk menyerangnya. Kewalahan menghadapi Superman, Green Lantern yang ternyata saat itu sudah kenal dengan Barry, kemudian menghubungi Barry dan memintanya membantu mereka. Sempat menolak, akhirnya The Flash pun ikut hadir ke sana. Ternyata tidak bermanfaat untuk memanggilnya, karena dalam waktu singkat Superman mampu mengalahkannya. Di saat pertarungan berlanjut,
Batman segera campur tangan dan menghentikan tentang kesalahpahaman ini. Dia menjelaskan kepada Superman bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan invasi Parademon dan juga Green Lantern diserang oleh mereka. Di saat Batman menjelaskan mengapa mereka mencari Superman, karena dia juga seorang alien dan lebih bisa menjelaskan sifat dari kotak itu dan Parademon. Tiba-tiba si Flash bukannya ikut nimbrung masalah apa yang sebenarnya terjadi. Dia malah bersih-bersihin area sekitar bekas pertempuran mereka. Apalah, lawak-lawak aja The Flash ini. Di saat Flash membersihkan suasana yang berserakan, tiba-tiba mereka terganggu oleh pasukan pemerintah, sehingga mereka semua segera masuk bersembunyi di gorong-gorong, meyakinkan Superman untuk pergi bersama mereka. Di Star Labs Detroit, para ilmuwan sedang meneliti kotak alien yang sedang mereka ambil di lokasi penyerangan Superman pagi itu. Salah satu dari mereka ternyata adalah Dr. Silas Stone, ayah dari Victor. Dan saat itu Victor datang menemuinya untuk kecewa dengan ayahnya. Kenapa ia tidak hadir menyaksikan pertandingannya? Setelah berargumen, Stones mengatakan bahwa ia memang tidak berniat dan sama sekali tidak mendukung anaknya untuk bermain football. Ya, dia mendukung anaknya untuk kuliah di Michigan State University, bukan menjadi atlet olahraga football. Terakhir, Victor menanyakan kembali kepada ayahnya, apa tidak datang untuk pertandingan selanjutnya? Namun, jawaban ayahnya, tetap saja ayahnya menjawab, tidak. Di tempat lain, tepatnya di sebuah pabrik percetakan yang sudah tidak terpakai, keempat superhero sedang berdiskusi untuk membedah misteri kotak alien. Green Lantern menyarankan ke Flash bahwa mereka lebih baik meninggalkan Batman dan Superman karena mereka hanya akan menjadi beban. Flash menolak karena mereka membutuhkan seseorang untuk membantu mereka mengetahui sifat dari kotak itu. Sementara mereka memeriksa kotak itu, milik mereka sendiri dan kotak di Star Labs mulai bereaksi aneh. Tiba-tiba kotak alien yang kita kenal dengan Mother Box meledak, kemudian muncul Parademon. Victor yang sempat pergi meninggalkan ruang kerja ayahnya ternyata terkena efek ledakan kotak itu yang merobek badannya. Dan selesai Justice League isu kedua yang akan berlanjut ke chapter Wonder Woman. Justice League isu ketiga terbit di bulan Januari 2012. Di Washington DC, personil militer termasuk Kolonel Steve Trevor mengamati laporan TV dari keramaian yang memprotes Wonder Woman karena dia adalah pagan. Dan karena dia juga, seperti manusia-manusia super yang berkekuatan lainnya, dianggap sama berbahayanya. Ternyata Diana sebelumnya berada dengan mereka di Pentagon. Trevor bertanya kepada temannya, kemana dia telah pergi? Temannya mengatakan bahwa dia sedang menonton berita TV. Dan ketika ia melihat sebuah laporan tentang monster bersayap meneror masyarakat di pusat kota DC, dia pun langsung ke pusat kota Washington DC. Wonder Woman sedang berjalan ke Washington DC saat di tengah kerumunan orang-orang pun panik dan bingung melihatnya. Kerumunan orang-orang tersebut tetap diam karena takut. Cuma seorang gadis muda yang tampaknya yang tidak takut dan memperkenalkan dirinya. Wonder Woman dan teman barunya itu menikmati istirahat es krim bersama-sama. Steve Trevor tiba dengan mencoba untuk berbicara ke Diana untuk kembali dengan dia ke Pentagon. Tetapi Diana menolak, mengatakan bahwa dia ingin melawan kekuatan kegelapan yang mengintai di dekatnya. Tiba-tiba mereka terkejut melihat salah satu pelayan Darkseid membuat suara ping yang sama seperti sebelumnya. Beberapa alien menukik turun untuk menyerang Wonder Woman. Diana sangat senang bahwa pertempuran telah datang kepadanya dan berseri-seri dengan kegembiraan. Di Star Labs Detroit, monster bersayap Parademon menteror para pekerja. Salah satu monster merenggut dan menculik Profesor Ivo. Dr. Silas Stone menggendong anaknya Victor yang terluka parah akibat ledakan kotak alien alias Mother Box yang tampaknya hampir mati. Dr. Stone dengan marah menyatakan bahwa ia pernah menyaksikan istrinya mati dan untuk saat ini dia tidak akan membiarkan anaknya mati juga. Di Metropolis, di sebuah lokasi percetakan Daily Planet yang ditinggalkan, ada banyak parademons yang bermunculan dari sebuah portal semakin terbuka untuk seluruh dunia.
Dan para demon pun bermunculan dari balik portal. Seseorang bersuruh bahwa ini adalah hari penghakiman. Superman, Batman, Flash, dan Green Lantern berjuang melawan para demon. Tapi semakin lama, para demon pun semakin banyak yang bermunculan. The Flash mendengarkan siaran radio di earpiece saat ia bertempur, menunjukkan bahwa serangan sedang terjadi di seluruh dunia. Dengan kejadian yang mengerikan ini, orang-orang pun menyalahkan para superhero. Para pahlawan berbicara saat mereka bertempur. Batman dan Green Lantern terus bertengkar. Flash terkejut mendengar bahwa Batman ternyata tidak memiliki kekuatan. Flash mendapat informasi bahwa serbuan prajurit alien terdapat di seluruh penjuru dunia. Dia juga kaget mengetahui bahwa Batman sebenarnya tidak punya kekuatan apa-apa. Malah selama ini ternyata Barry mengira bahwa Batman itu adalah vampir. Lawak-lawak kali pun si Flash ini. Batman ingin melangkah mundur dan berkumpul kembali karena ada terlalu banyak monster. Dia lebih suka memiliki strategi dan bukan hanya menggunakan kekerasan. Ya, itulah sikap Batman, si ahli strategi dan detektif terbaik di dunia. Sedangkan Superman mengalami kesuksesan yang luar biasa, melawan banyak penjahat sekaligus, menggunakan truk 18 roda di dekatnya sebagai senjata untuk menghancurkan monster. Kembali di Detroit, dengan kondisi anaknya yang luka parah akibat terkena ledakan, memutuskan untuk menggunakan teknologi Prometheum Skin Graft untuk menyelamatkan Victor, anaknya. Kembali ke Superman, melihat itu, The Flash sangat kagum dengan aksi heroik Superman. Green Lantern tidak mau kalah. Ternyata dia juga ikut-ikutan mengayunkan kendaraan roda 18 seperti tongkat bisbol dengan ilmu cincin hijau miliknya. Superman dan Batman mengamati bahwa monster bersayap sedang menculik banyak orang dan membawa mereka pergi bukannya untuk menyakiti mereka. Batman bertanya-tanya apa motif mereka. Beberapa monster melantunkan "For Darkseid" sama seperti yang di awal, "For Darkseid". Di saat para superhero sedang bertempur melawan makhluk-makhluk alien itu, Wonder Woman datang dan bergabung dengan pertempuran. Dia berteriak, "Kembali ke Hades!" Saat serangannya menjadi badai monster, mengayunkan pedangnya, para pahlawan yang lainnya terkesan dengan tampilan kekuatan dan kecakapan pertempurannya. Mereka tampaknya terkesan dengan kecantikannya juga. Superman bilang, "Kau kuat." Langsung dijawab oleh si Wonder Woman, "Ya dong, aku tahu." Di Detroit, Victor Stone setengah hidup beralih ke serangan jantung ketika ayahnya bekerja keras untuk menyelamatkannya menggunakan teknologi eksperimental. Ketika mereka mengaktifkan nanit untuk membantu dengan integrasi bioteknologi baru, Victor mulai membuatkan kode biner. Selanjutnya kita mendengar pesan dari mesin Vic yang menunjukkan bahwa ia sekarang sudah online. Usahanya berhasil, tapi dengan suntikan teknologi nanits yang ada di dalam tubuhnya, tubuh Victor berubah menjadi semacam robot hidup alias cyborg. Pada saat sistem di tubuhnya online, ia sempat mendapat penampakan akan sesosok makhluk yang mengerikan. Sepertinya Victor yang sekarang sudah berubah menjadi cyborg adalah orang yang pertama yang melihat penampakan Darkseid. Lanjut ke Wonder Woman, dia menjelaskan bahwa ia mengikuti monster bersayap yang membawanya ke pahlawan super lainnya. Dia melihat pertempuran mereka berlangsung dan memutuskan untuk membantu. Tiba-tiba Flash melihat monster bersayap sedang berputar-putar di atas badan air dan kemudian mulai lagi membuat suara ping yang biasanya menunjukkan bahwa ledakan atau kejadian dramatis lainnya sudah semakin dekat. Lalu sebuah puting beliung muncul agak eksplosif. Dan kemudian sebuah objek besar dan misterius muncul dari laut. Objek tampaknya menjadi kendaraan seperti pesawat ruang angkasa atau perahu. Tapi ini mungkin sesuatu yang berbeda sama sekali. Para pahlawan bertanya-tanya dengan lantang apakah itu. Tiba-tiba muncullah Aquaman, mengatakan monster dan objek misterius raksasa mereka terlihat di dalam air juga. Aquaman ingin tahu mana salah satu pahlawan yang bertanggung jawab akan menunjukkan bahwa ia akan menjadi pilihan yang baik. Berlanjut ke chapter Aquaman Rising isu keempat. Justice League isu keempat terbit bulan Februari 2012.
Kita lihat covernya ini, Aquaman sedang menghunus tombak trisulanya tepat di atas leher Green Lantern. Ya, semakin penasaran saja dengan ceritanya. Oke, langsung saja kita ke ceritanya. Di halaman pertama, Victor akhirnya datang ke kamar merah, Red Room, Star Labs, dan melihat tubuh Cyborg-nya dan bingung. Semua yang ada di sana mendadak diserang oleh Parademon. Victor menggunakan meriam Sonic yang baru ditemukannya untuk menghancurkan Parademon. Dia terkejut di saat bercermin melihat tubuhnya yang aneh. Dia kemudian melompat keluar dari lubang di atap, menyalahkan ayahnya untuk tubuh barunya itu. Sementara para superhero yang belum menemukan identitas grupnya ini menjadi Justice League, si Green Lantern membahas maksud dan keterampilan Aquaman yang baru tiba ke hadapan mereka semua. Aquaman pun langsung mendemonstrasikan skillnya dengan menggunakan telepati dengan ikan hiu untuk memberantas Parademon. Green Lantern tanpa sengaja memegang tali lasso milik Wonder Woman yang berkata dia bisa mengatasi semuanya. Batman pun terkejut senyum. Di saat mereka menahan Parademon yang juga militer yang telah diberitahu untuk melibatkan semua non-manusia termasuk pahlawan super dengan tembakan yang bertubi-tubi, Victor yang sedang berlari dari Star Labs tadi secara tidak sengaja bertemu dengan alien yang sedang menyerang seorang wanita. Saat sedang menolong wanita tersebut dan menyerang alien, tidak sengaja sistem di tubuhnya terhubung dengan kotak yang ada di dalam tubuh alien dan lagi-lagi ia mendapatkan penampakan. Kali ini tentang latar belakang para prajurit alien yang sebenarnya adalah manusia atau makhluk biasa yang dikonvert menjadi prajurit alien. Setelah penampakan tersebut, tiba-tiba Victor berteleportasi ke tempat superhero lainnya berada. Setelah berdebat bagaimana menangani orang-orang yang menembaki mereka, ternyata Victor Stones yang berteleportasi ke hadapan mereka memperingatkan dari sebuah invasi Parademon yang mencari dari planet ke planet lainnya untuk mengambil bahan organik seluruh planet yang disinggahi. Setelah itu, muncul sosok makhluk aneh yang membuat Green Lantern berbicara. Itu dia, sosok jahatnya sudah datang. Dan ternyata itulah yang bernama Darkseid. Sekarang, dengan pusat kekuatan remaja Cyborg di sisi mereka, kelompok pahlawan individu ini harus entah bagaimana mengesampingkan perbedaan mereka untuk menghadapi teror dari Darkseid. Berlanjut ke isu cerita selanjutnya. Justice League isu kelima terbit pada bulan Maret 2012. Dengan semacam sinar laser yang keluar dari matanya, Darkseid menyerang The Flash dan Superman. The Flash berhasil meloloskan diri, namun Superman terkena sinar tersebut dan dibawa oleh prajurit Darkseid ke suatu tempat. Batman kemudian meminta Green Lantern untuk sementara memimpin superhero lainnya, sedangkan ia berusaha menyelamatkan Superman dengan cara menyerahkan diri pada prajurit alien agar turut dibawa ke markas mereka. Sesampainya di sana, ternyata terdapat sebuah portal dan saat Bruce memasukinya, ia sudah berada di Apokolips, planet tempat Darkseid berdomisili. Kelihatannya konsep ini hampir sama dengan rencana Zack Snyder di film Justice League yang akan tayang di HBO dalam waktu dekat ini. Ya, kita tunggu saja ya, bulan Maret nanti filmnya ini akan tayang di HBO Max. Cerita ini berlanjut ke isu selanjutnya. Justice League isu ke-6 terbit pada bulan April 2012 dengan jumlah halaman 34 halaman, lengkap dengan cover. Di tengah serangan Parademon, seorang penulis bernama David Graves mencoba menyelamatkan keluarganya, berharap untuk beberapa bantuan. Doanya itu tampaknya dijawab oleh serangkaian kembang api hijau di Cakrawala. Kembang api itu adalah bagian dari rencana para superhero untuk melawan Darkseid. Di Apokolips, Bruce Wayne menyelinap melalui bangunan di mana ia berada di dalam situ. Kemudian menemukan sepasang makhluk yang super membahas invasi multiverse dalam pencarian putri Darkseid yang tampaknya dia diculik. Kedua makhluk itu ternyata Desat dan Steppenwolf. Mereka memiliki Superman yang sudah terikat di depan mereka dan berencana untuk mengkloning dirinya sebagai bagian dari generasi berikutnya dari Parademon. Di bumi,
Cyborg menggunakan mesin barunya untuk memasuki jaringan motherbox-nya. Dengan mengucapkan kata itu, ia mampu tiba-tiba membebani sistem, menyebabkan lubang teleportasi muncul di seluruh wilayah serta di Apokalips. Ini tentunya mengejutkan Desaad dan Steppenwolf yang sedang menyiksa Superman. Dan di saat itu juga, Batman yang sedang mengintip menggunakan kesempatan itu untuk membebaskan Superman sebelum keduanya melarikan diri kembali ke bumi melalui tabung ledakan. Mereka mencoba untuk menjebak Darkseid di sisi lain dari tabung ledakan, tapi dia meraih Superman. Dengan waktu luang, Cyborg berhasil entah bagaimana untuk mematikan jaringan yang tampaknya membunuh Darkseid. Dan dunia pun diselamatkan. Setelah itu orang-orang berkumpul. Kelompok ini berpikir mereka harus pergi karena Flash tahu bahwa orang-orang tidak suka dengan superhero yang menyebabkan kehancuran yang parah. Bukan begitu ternyata. Orang-orang itu bersorak, mereka dipuji sebagai manusia super yang menyelamatkan dunia. Pada upacara penghargaan berikutnya, Presiden Amerika Serikat memberikan pidato tentang bagaimana tim pahlawan ini menyelamatkan dunia. Green Lantern akan segera mematahkan kata-kata sebuah tim, padahal mereka sebenarnya bukanlah sebuah tim dan juga bukan sebuah persahabatan di kalangan superhero. Atau mungkin mereka belum kenal di antara satu sama yang lainnya. Bahkan, Batman juga menginginkan agar GCPD membiarkan aksinya untuk melindungi kota Gotham. Angkatan Udara membiarkan Green Lantern dan Angkatan Darat membiarkan Superman. Ya, biar terbantu juga keamanan kota mereka masing-masing. Di saat Presiden memuji para superhero ini, tampak seorang undangan ini yang lagi tersenyum. Siapakah dia? Dari pakaiannya seperti John Constantine atau teman-teman DC Indonesia kenal dengan penampakan ini. Tiba-tiba Presiden menerima pesan dari seorang ajudan mengatakan telah ada bencana dan kelompok itu sangat dibutuhkan. Flash mengumumkan bahwa mereka memiliki nama dan memberitahu Presiden untuk memanggil mereka Super Seven. Padahal anggota tim lainnya membenci dengan nama itu. Seorang penulis bernama David Graves menulis sebuah buku tentang mereka nanti, menciptakan istilah pahlawan super. Dalam bukunya, Graves menyebut tim ini Justice League. Buku ini berjudul Gods Among Us dan sampul menggambarkan mereka sedang bertarung melawan bintang laut raksasa. Cerita berikutnya, seperti sebuah dalam hal ini, tanda kutip, post-credit scene di film-film DC untuk pengantar cerita di selanjutnya. Di London, seorang pria dengan bayangan iblis bertemu dengan pria dengan bermata biru yang bersinar. Mereka membahas fakta bahwa sejak Justice League dimulai, makhluk yang serupa telah menjadi aktif. Green Arrow, Hawkman, dan Zatanna. Pria kedua merenung bahwa jika ini adalah pahlawan super, maka orang-orang seperti dirinya akan disebut sebagai penjahat super. Saat ia menyalakan rokok, kita melihat dia memiliki kerah pin yang tampak mengerikan. Siapakah dia? Ada yang tahu? Ayo dong bantu jawab. Halaman selanjutnya, di jalanan yang hujan, seorang pria telah dibunuh. The Woman in Purple alias si Pandora ada di sana. Dia mencoba untuk menyelidiki. Setelah ia berjalan pergi, dia didatangi oleh Phantom Stranger yang mengatakan bahwa dia itu salah untuk mengubah garis waktu seperti yang dia lakukan dan dia akan membawanya. The Woman in Purple mengatakan bahwa dia dilakukan secara pasif dan menembak Phantom Stranger di bagian kepala. Dia langsung pulih. Dan Woman in Purple, si Pandora, mengatakan itu adalah tembakan peringatan. Dia akan melakukan apa yang dia lakukan. Video ini berakhir di penghujung karena cerita origin dari Justice League The New 52 sudah selesai. Dan dimulai dengan masalah selanjutnya yang akan berlanjut ke masa kini setelah 5 tahun berjalannya Justice League. Apa yang telah berubah? Siapa yang bergabung dengan tim sejak itu?
Tekan tombol like dan share video ini di semua sosial media kalian. Jangan lupa aktifkan tombol notifikasi untuk mendapatkan video lanjutan cerita DC Comics Justice League The New 52 ini. Bagaimana kisah Pandora dan Trinity of Sins ini selanjutnya. Salam DC Indonesia, karena kita pecinta DC dari Indonesia.